Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan judul memperkirakan kemacetan pada bus dengan rute tetap menggunakan sinyal BLS. Di sini izinkan kami melalui diri. Saya Muhammad Tafandalan dengan notar 230 30068. Saya Diar Suryana dengan nomor Taruna 23013058. Dan saya Torik Nugroho dengan notar 23013075. Di sini kami mengambil artikel dengan judul tadi dengan bahasa Inggris Estimating Congestion in a Fixed Route Bus by Using Wireless Signal. Di sini busnya itu waktu itu pada zaman COVID 2019 yang di diterima dan dipublish pada tahun 2022. Jadi jurnal ini masih relevan dengan masalah yang ada pada COVID. Jadi pada jurnal artikel ini membahas masalah tentang kepadatan dan keramaian pada bis dan rute bis, di mana pada saat COVID, transportasi umum di sini sangat digunakan dan dipakai pada masyarakat yang ada di Jepang. Ini berlatar diambil di Jepang. Jadi saat itu untuk eh, melakukan apa namanya untuk memastikan kepadatan pada bis itu melakukan dengan sistem manual itu sangat tidak dimungkinkan pada zaman COVID. Jadi peneliti ini, penulis ini mengusulkan dengan teknik BLS sinyal atau BLS, di mana BLE ini disebut Bluetooth Bluetooth signal, Bluetooth Low Energy Signal. Oke. Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem untuk memperkirakan tingkat kemacetan pada sebuah rute bus yang melindungi privasi penumpang dan mengurangi biaya instalasi dan operasi sistem tersebut. Untuk merealisasikan sistem, penelitian ini menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy atau yang bisa disingkat BLE. Untuk metode yang digunakan yaitu sensing mechanism. Untuk yang pertama, mengumpulkan sinyal BLE dari para ponsel penumpang. Dan yang kedua, menggunakan perangkat Raspberry, Pi, dan GPS. Dan ada estimation mechanism. Yang pertama, threshold RSSI dan frekuensi kemunculan untuk menyaring sinyal yang relevan. Yang kedua, ada machine learning dengan data pelatihan. Selanjutnya ada gambaran umum sistem. Sesuai tadi ada dua metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu sensing mekanisme dan estimasi mekanisme. Jadi yang untuk metode yang satu ini sensing mekanis di mana kita melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bis dan terminal itu menggunakan teknik sensing atau penginderaan jarak jauh di mana pada zaman COVID ini dianjurkan dan diharuskan tidak melakukan kontak fisik tangan saat melakukan pengujian kepadatan pada bis atau rute bis. Jadi dilakukan dengan sensing atau penginderaan jarak jauh, di mana sensingnya ini penginderaan jarak jauh ini menggunakan device atau perangkat keras yang untuk berjalannya Bluetooth dengan bis ini dan menggunakan address RSSI.
Yang kedua ini estimasi mekanis, di mana dari di perangkat keras tadi akan mengindikasi atau mendeteksi penumpang atau orang yang ada di bis itu dan perkiraan ini uh, keramaian kepadatan yang ada di bis itu, di mana ini menggunakan machine learning dan selanjutnya informasi yang didapatkan dari sistem digital ini yang perangkat keras penginderaan jarak jauh akan ditransfer masuki sistem cloud, di mana yang selanjutnya itu ada future world atau pengaplikasian di zaman yang akan datang, di mana ini akan muncul menggunakan aplikasi entah mobile atau iOS. Di mana ada dua, yang itu yang pertama itu ada predict congestion, di mana ini yang sudah biasa kita kenal itu yang sekarang mungkin bakal diketahui ada 4 orang. Terus mungkin 5 menit 15 menit yang akan datang akan diprediksi berapa orang. Itu akan diketahui melalui perangkat keras penginderaan jarak jauh. Dan yang kedua ada recommend route, di mana karena pada predik congestion ini diketahui akan kepadatan pada bis, kemungkinan itu tidak dianjurkan untuk menggunakan rute itu. Mungkin dari aplikasi ini akan dianjurkan menggunakan rute lain. Jadi seperti itu gambaran umum sistem dari BLE Signal ini. Yang selanjutnya ini gambaran dari perangkat yang tadi sudah dibahas, perangkat penginderaan. Ya, seperti ini gambar perangkat penginderaannya, di mana di sini terdapat antena dan ada perangkat Raspberry atau PI atau BLE modulnya, dan juga terdapat GPS sensor mana untuk mendeteksi sensor yang ada di terminal atau di bis yang mendeteksi orang menggunakan Bluetooth. Seperti inilah gambaran. Nah, di sini ada proses penginderaannya. Sistem ini mendeteksi terminal Bluetooth di sekitarnya setiap 15 detik sekali, interval waktu antara halte. Jumlah total deteksi antar halte adalah NS NSCAN. Jadi setiap bis stop selama 5 bis di bis stop itu 15 detik sekali interval waktu antar haltenya. Iya, ya, jadi dari hasil yang tadi, rute tadi menghasilkan 39 rute yang dihasilkan dengan total 662 set data antar halte. Jadi di sini ada data departure time-nya, ada bus stop-nya. Jadi bus stop ini adalah rute-rute yang ada yang dilewati oleh bus tersebut. Nah, selanjutnya ini penjelasan dari dua metode tadi hasilnya, di mana ini yang metode pertama threshold metode, di mana ini dihasilkan MAE atau Mean Absolute Error, di mana dihasilkan 3,4 penumpang dan error rate-nya 61,4%. Terus yang kedua ada machine learning, di mana MAE-nya itu 2,49 penumpang dan error rate-nya sekit se- error rate-nya 38,8%.
karena sistem ini menggunakan Bluetooth, di mana Bluetooth ini terkenal sudah lama dan Bluetooth juga teknologi yang kurang private juga digunakannya. Terus ini juga sudah ada di abstrak bahwa errornya itu sekitar 38,8%. Kenapa? Karena nggak kalah kemungkinan di saat Bluetooth itu nyala dan penumpang itu satu dan mungkin penumpang ini membawa alat ponselnya itu ada dua atau lebih, jadi akan kedetek menjadi banyak atau apa sebutannya? Bisa sebenarnya bisa kayak double device gitu. Jadi satu orang bisa dengan dia bawa alat komunikasi atau dengan jaringan yang ada Bluetooth-nya, itu apabila Bluetooth-nya nyala, dia secara tidak langsung akan terkonek ke bus ini. Jadi secara nggak langsung satu orang itu bisa kedetek 2 sampai 3 kalau dari device-nya itu Bluetooth-nya nyala. Jadi itu yang menjadi kekurangan dan error rate-nya mencapai 38,8%. Karena tadi error rate-nya tinggi, tadi sudah dijelaskan untuk contohnya satu orang membawa dua device yang menggunakan Bluetooth seperti handphone misalkan dan smartwatch. Jadi nanti jumlah penumpang yang tercatat itu akan lebih. Jadi jumlah penumpang yang ada di dalam bis itu tidak akurat, tidak bisa dihitung dan akan menimbulkan kapasitas yang berlebihan padahal di dalam itu bisnya masih kosong istilahnya. Ya, mungkin ini saran untuk penulis ke depannya karena ini masih menggunakan teknologi Bluetooth dan kurang dan masih tinggi untuk presentasi errornya. Mungkin ke depannya menggunakan teknologi lain seperti WiFi atau jaringan lain. Oke, sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.